Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang kedua, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda yang kedua, yaitu membeku. Ayo mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa, anak-anak. Ayo mencoba, dibuka bukunya halaman 132. Asiknya membuat es krim. Jika anak-anak nanti ada waktu, Bunda juga punya waktu, silahkan dibuat ya cara membuat es krim. Pembuatan es krim, bahan-bahannya itu ada di sini semua. Bahan dasarnya itu adalah santan ya, ada santan, ada garam, ada gula pasir, ada susu. Boleh menggunakan susu atau krim segar atau santan. Nah, bahan susu atau santan ini adalah benda yang wujudnya cair ya. Membeku itu perubahan bentuk benda, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Dia kebalikan dari mencair. Perhatikan di sini. Ayo berdiskusi, kita selesaikan bersama-sama. Apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es? Sudah tentu kalau susu atau santan kita semua tahu bentuknya, wujudnya adalah cair ya. Wujud bendanya cair. Apa wujud susu santan di akhir setelah menjadi es krim? Maka anak-anak tahu es krim itu bentuknya adalah padat lunak ya. Dia padat lunak. Dia berubah menjadi wujudnya menjadi padat. Nah, wujud susu atau santan ini cair, kemudian menjadi padat. Sebutkan perubahan wujud benda yang terjadi pada pembuatan es krim. Berarti perubahannya dari cair menjadi padat. Apa fungsi garam? Nah, ini untuk memadatkan saja. 6. Apakah pembuatan es krimmu berhasil? Nanti coba kalau anak-anak punya waktu sama Bunda, dicoba. Yang jelas intinya di sini adalah pembuatan es krim itu adalah contoh dari perubahan wujud benda dari benda cair menjadi padat. Nah, dapatkah kamu menyebutkan contoh yang lain? Contoh yang lain adalah pembuatan es batu. Ya, es batu itu dibuat dari air. Air yang dimasukkan ke dalam freezer, anak-anak bisa mencoba. Itu akan menjadi es batu. Sering ya, Bunda sering membuat es batu. Ya, itu awalnya adalah benda cair. Dimasukkan ke dalam freezer. Setelah beberapa lama akan membeku. Itu artinya perubahan benda cair menjadi padat disebut dengan membeku. Ayo mengamati. Di sini akan belajar tentang pembagian peran. Setiap rumah tangga itu ada perannya masing-masing. Di sekolah juga ada peran masing-masing. Di kelas juga ada peran masing-masing. Anak-anak pasti dulu punya ketua kelas. Nah, kita anggap ketua kelasnya sama seperti tahun kemarin saja ya. Nah, di sini tugas 1, anak-anak disuruh menulis nama. Nah, anak-anak cari tahu ya. Nih tugas 1, Bu Guru sudah tentukan. Guru kelas kalian siapa? Kepala Sekolah SD Al-Islah, ketua kelas, ini yang tahun kemarin saja. Penjaga sekolah siapa? Petugas kebersihan sekolah siapa? Yang terakhir ini penjaga koperasi saja. Kan sering berhubungan dengan koperasi ya. Penjaga koperasi siapa? Ditulis ya, tugas 1 di buku paket saja. Nah, mengapa perlu ada perbedaan peran? Perbedaan peran itu diperlukan karena memiliki pengaruh terhadap pembagian tugas dan peraturan sekolah. Jika masing-masing peran ini sudah dilaksanakan, maka kegiatan sekolah itu akan berjalan dengan lancar. Itu makanya peran itu berbeda-beda. Apa yang terjadi bila di sekolah itu hanya ada kepala sekolah? Ya tidak bisa berjalan kegiatannya. Ya, harus ada guru, harus ada kepala sekolah. Masa kepala sekolah disuruh menjaga sekolah, disuruh menyapu, disuruh mengajar.
tidak selesai semua pekerjaannya karena tidak ada kerjasama. Yang ketiga, bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya, tidak ada kerjasama? Kalau sudah seperti itu, maka sekolah tidak akan teratur, peraturan tidak bisa berjalan, ya. Itu karena apa? Karena tidak ada kerjasama pembagian tugasnya. Jadi perlu sekali perbedaan peran. Ayo mencoba, ini anak-anak belajar sama Pak Guru Wildan. Nah, sekarang ke pelajaran yang ketiga saja, kita lanjutkan saja. Kemana perginya air? Di sini anak-anak akan belajar tentang perubahan wujud benda yang ketiga, yaitu penguapan, ya, menguap. Nah, di sini ada percobaan, ada 2 piring, yang satu satu piring diisi dengan air masing-masing, yang satu diletakkan di bawah sinar matahari, yang satu di dalam rumah. Kira-kira menurut anak-anak, manakah yang airnya akan hilang, akan habis? Piring yang berisi air yang diletakkan di bawah sinar matahari ini lama-kelamaan akan menjadi kering, ya, akan menjadi kering, airnya hilang. Kemanakah airnya? Air di dalam piring ini mengalami penguapan, ya. Penguapan ini membutuhkan bantuan sinar matahari. Ini disebut dengan proses penguapan. Penguapan itu atau menguap itu adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Dia hilang. Sifat benda gas itu tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan, ya. Dia tidak bisa dilihat. Makanya air di sini hilang, sepertinya hilang karena kita tidak bisa melihatnya. Dia akan kering karena ada penguapan dengan bantuan sinar matahari. Contoh yang lain adalah ketika kita menjemur pakaian di luar. Pakaian itu basah, kita jemur di bawah terik matahari, maka lama-kelamaan akan kering. Kemana airnya? Airnya mengalami penguapan atau menguap. Ini adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas, gitu ya. Nah, ini contohnya yang kedua, menjemur baju. Sekarang di sini halaman 145 kamu sudah mempelajari proses perubahan wujud benda. Ada 3. Membeku. Membeku itu adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Diingat-ingat anak-anak, ya. Yang menguap itu adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Ingat, kalau menguap itu menjadi uap. Uap itu adalah benda gas. Kalau beku, namanya beku berarti padat. Cair berarti menjadi air. Itu cara yang mudah untuk menghafalkan, ya. Kalau membeku berarti dia beku, dari cair menjadi padat. Dari padat menjadi cair. Oh, salah ini guru, maaf. Maaf, guru salah. Membeku itu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Nah, menguap ini menjadi gas. Mencair ini baru padat menjadi cair, ya. Dipahami, diperhatikan. Sekarang ayo berkreasi. Nah, matahari itu membantu proses penguapan. Nah, banyak sekali ya manfaatnya. Maka di sini kita akan belajar gambar dekorasi. Ada beberapa motif matahari di sini. Gambar dekoratif itu unsurnya kemarin sudah, ya, warna, bidang atau bentuk, dan garis. Nah, di sini anak-anak akan membuat ini tugas yang kedua, tapi tidak dikumpulkan hari ini, dikumpulkan besok, ya. Yang tugas hari ini yang lain. Ini dikumpulkan besok, dikerjakan di buku gambar. Silakan pilih salah satu dan gambar di buku gambarnya. Ayo mengamati sekarang. Ikan asin adalah contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Pengeringan itu dijemur di bawah terik matahari sampai dia benar-benar kering atau habis kandungan airnya. Itu namanya pengeringan. Contoh lain makanan yang dikeringkan itu apa, ya? Kerupuk, ya. Kita sering melihat kerupuk. Nah, itu juga harus dikeringkan dulu. Ikan asin itu yang paling banyak.
Nah, sekarang di sini kita akan belajar mengubah satuan. Sudah pernah Bu Guru jelaskan dan sudah pernah Bu Guru contohkan merubah kilogram menjadi gram atau sebaliknya. Perhatikan contohnya. Kalau 2 kilogram 500 gram jika dirubah menjadi gram, maka 2 kilogram itu adalah 2000 gram. 500 gram 500 gram. Jadi dari kilogram menjadi gram itu 2500 gram. Yang kedua, 1300 gram. Kalau kita ubah menjadi gram berapa? 1300 itu terdiri dari 1000 dan 300. 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram, 300 sama dengan 300. Jadi 1 kilogram 300 gram. Sudah pernah ya? Sekarang ayo berlatih tugas 3 dikerjakan di buku paket. Dan ini tugas yang keempat juga dikerjakan di buku paket. Selamat mengerjakan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.